Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Baik, Bapak ingatkan kembali untuk mengisi absen dan mempersiapkan alat tulis, buku dan sebagainya untuk mencatat apa yang akan Bapak sampaikan nanti. Selanjutnya, mari kita awali pelajaran kita ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan terhadap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Baik, yang pertama adalah taat. Apa sih arti taat itu? Taat secara bahasa artinya adalah tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan secara istilah, taat adalah tunduk dan patuh terhadap perintah dan aturan yang berlaku. Kalau kita taat kepada Allah, berarti kita taat terhadap perintah dan aturan yang telah Allah buat. Baik yang sifatnya ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah seperti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Ketaatan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan juga ulil amri kalian. Untuk dua hal ini, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, merupakan ketaatannya mutlak dan tidak ada tawar-menawar di antara kedua hal tersebut. Sedangkan taat kepada ulil amri ini sifatnya tidak mutlak ketaatannya. Apabila ulil amri tersebut melenceng, tidak benar, maka kita boleh tidak mentaati ulil amri tersebut. Tapi selama ulil amri tersebut benar, lurus, tidak melenceng, maka kita wajib untuk mengikuti ulil amri tersebut. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas secara bahasa artinya adalah bersih dari sesuatu yang kotor dalam hati kita. Sedangkan secara istilah, ikhlas adalah kita melakukan ibadah niat semata-mata hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini sangat penting bagi setiap manusia, karena dia merupakan syarat utama diterimanya seluruh amal ibadah. Kalaulah seseorang itu ibadah tidak dilandasi dengan niat yang ikhlas, maka sia-sialah seluruh amal ibadah yang ia lakukan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Di samping itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan sungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya ikhlas karena Allah,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal-amal kebaikan yang ia lakukan. Tapi apabila amal yang ia kerjakan niatnya bukan karena Allah, Allah pun tidak akan membalas semua perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan selama di dunia. Yang ketiga adalah khauf. Sebagai seorang mukmin sejati, tentu sudah semestinya memiliki sifat khauf di dalam hatinya. Khauf secara bahasa artinya adalah takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Sedangkan secara istilah, khauf yaitu rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Menurut ilmu tasawuf, khauf ini adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pengabdian kepada Allah yang masih kurang baik, dan dia takut kepada Allah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepadanya dan nanti akan menghukumnya. Itu menurut ilmu tasawuf. Untuk mendapatkan predikat khauf ini tidaklah mudah, sebab khauf ini hanya ada pada orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Ia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar melihat, benar-benar mendengar, Allah Maha mengetahui dan sebagainya. Orang yang belum yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sulit rasanya untuk bisa menanamkan sifat khauf di dalam dirinya. Maka mulai sekarang, mari kita tanami sifat khauf di dalam diri kita dengan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka insyaallah anak-anakku semua akan mendapatkan rasa khauf di dalam hati kita. Kemudian yang terakhir adalah taubat. Apa sih arti taubat itu? Taubat secara bahasa artinya adalah kembali. Sedangkan secara istilah, taubat adalah kembalinya seseorang ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, dengan disertai penyesalan di dalam dirinya atas dosa-dosa yang ia perbuat, dan ia berniat dan bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa-dosa dan kesalahannya sebagaimana yang ia lakukan dulu ketika sebelum bertaubat. Sebagai manusia tentu kita merupakan tempatnya salah dan khilaf. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sering berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara bertaubat kepada Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak keturunan Adam pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah ia yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, Allah pun juga menyuruh hambanya yang melakukan kesalahan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan taubat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubatnya kita itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua memiliki rasa kesalahan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus mengintrospeksi diri kita
dan kita terus melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti dosa-dosa kita habis dan kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah sama-sama kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk Bapak dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, memiliki sifat ikhlas, sifat khauf dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.